Halo kawan, jumpa lagi di channel Medical Art. Di video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa istilah surat bebas COVID-19 tidaklah masuk akal. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan rapid test negatif tidak dapat menyingkirkan kemungkinan seseorang terinfeksi COVID-19. Untuk kamu yang belum nonton, silakan cek videonya dengan klik link di kolom deskripsi ya, karena kamu perlu nonton video tersebut supaya lebih paham tentang video kali ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut video ini. Di video lalu sudah dibahas singkat tentang imunoglobulin M maupun imunoglobulin G. IgM dan IgG ini ibarat tentara yang menjaga tubuh kita dari serangan virus penyebab COVID-19. Jika tentara-tentara ini terdeteksi di alat rapid test, kemungkinan besar virus itu sudah ada atau sedang menyerang tubuh kita. Tapi kalau tentara-tentara ini tidak terdeteksi di alat rapid test, bukan berarti virus penyebab COVID-19 tidak ada di tubuh kita. Bagaimana penjelasan detailnya? Medical Art akan menjelaskan fase-fase pembentukan IgM dan IgG dengan lebih detail. Sebelumnya, yuk tarik napas dalam-dalam supaya kita lebih fokus lagi. Kita mulai dari grafik ini ya. Di bagian horizontal menunjukkan hari munculnya gejala. Tunggu, gejala apa yang dimaksud? Kamu bisa nonton video part 1 dengan klik link di kolom deskripsi ya. Nah, sementara bagian vertikal menunjukkan level dari antibodi atau tentara IgM dan IgG. Kita menganggap bahwa hari di mana gejala pertama kali muncul adalah hari ke-0. Maka dalam jangka waktu 14 hari sebelumnya disebut masa inkubasi. Virus masuk ke tubuh kita pada masa ini, namun tubuh kita belum menunjukkan gejala apapun. Virus dapat masuk pada hari berapa saja selama 14 hari ini, sebelum munculnya gejala ini. Dan tidak seorang pun yang tahu pasti kapan virus itu masuk ke tubuh kita. Ketika gejala pertama muncul, IgM mulai dibentuk. Namun jumlahnya masih begitu sedikit, sehingga kemungkinan besar alat rapid test belum bisa mendeteksi keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, IgM akan semakin banyak dan mencapai puncaknya sekitar hari ke-7. Di saat inilah, rapid test paling besar kemungkinan menunjukkan positif atau reaktif untuk IgM. Sementara IgG akan masih belum terdeteksi dan menunjukkan hasil negatif atau non-reaktif. Di saat yang sama, yaitu sekitar hari ke-7 munculnya gejala, IgG akan mulai dibentuk. Seiring dengan pembentukan IgG, jumlah IgM dalam darah akan berangsur-angsur berkurang. Sekitar hari ke-14 munculnya gejala, baik IgM maupun IgG umumnya berada dalam jumlah yang cukup di dalam darah, sehingga akan menunjukkan hasil reaktif untuk keduanya pada rapid test. Dengan semakin berjalannya waktu, IgG biasa akan mencapai puncaknya sekitar hari ke-21, sementara IgM kadarnya sudah rendah dalam darah. Pada posisi ini, kemungkinan besar IgG akan terbaca sebagai reaktif dalam alat rapid test. Sebaliknya, kemungkinan IgM akan terbaca sebagai non-reaktif. Dengan berjalannya hari, IgM umumnya akan hilang atau sangat rendah sekitar hari ke-28 munculnya gejala. IgG pun akan semakin menurun dalam darah, sehingga di atas hari ke-28 hampir pasti IgM tidak akan terbaca di alat rapid test. Sementara IgG bisa terbaca, namun bisa juga tidak terbaca, tergantung seberapa banyak jumlahnya yang tersisa di dalam darah. Nah, dari penjelasan tersebut, rangkumannya seperti ini. Jika kamu melakukan pemeriksaan rapid test di hari kamu kontak dengan pasien COVID-19, yang berarti ini adalah hari virus itu pertama masuk ke tubuh kamu, maka rapid test akan menunjukkan hasil non-reaktif, baik untuk IgM maupun IgG. Jika kamu melakukan pemeriksaan rapid test di hari ke-0 sampai hari ke-7 gejala muncul, kemungkinan adalah IgM pada rapid test kamu bisa jadi akan reaktif. Namun, untuk IgG jelas akan non-reaktif karena belum terbentuk. Jika darah kamu diperiksa pada hari ke-7 sampai ke-28, maka bisa jadi baik IgM maupun IgG kamu akan reaktif. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka menunjukkan hasil non-reaktif.
Sementara, jika kamu memeriksakan diri di atas hari ke-28, hampir pasti IgM kamu akan non-reaktif. Sementara IgG kamu bisa reaktif atau non-reaktif tergantung dari sisanya di dalam darah. Bagaimana, sudah cukup pusing? Virus ini sejatinya justru lebih membuat kepala tim medis cekot-cekot karena faktanya ada pasien yang tidak muncul gejala sama sekali namun menghasilkan rapid test yang reaktif. Maka dari itu, doakan tim medis di Indonesia ya, semoga Yang Maha Segala memberi kekuatan ekstra kepada mereka. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah istilah surat bebas COVID-19 masih masuk akal? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, pantengin terus channel Medical Art, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya, untuk Indonesia yang lebih cerdas dan sehat. Stay safe and stay healthy.